pemirsa, Anda masih tetap bersama Dialog Development dan Pak Jimmy Afar. Nah, Pak Jimmy Afar, Anda bisa jelaskan ada berapa suku terwakili dalam satu desain batik Anda? Oh iya. Kira-kira. Saya ada, untuk sementara saya baru keluarkan 4 suku. 4 suku ya. Kalau dari batik yang itu bisa tolong tunjukkan ke kamera sekaligus Iya, dijelaskan. ini salah satu yang saya munculkan di batik Sutra Jepara ini adalah saya munculkan murni asmat. Oh, asmat semua ini Iya, ya? ini asmat. Oh, yang selama ini dikenal sebagai bangsa pengukir ya? Iya, bangsa sangat terkenal. Iya, sangat terkenal dan sukunya lebih duluan muncul ya. Kita kenal bahwa asmat lebih duluan muncul. Sedangkan di sini, ini saya munculkan ini adalah Honai. Saya beri nama batik ini, Sutra ATBM ini adalah motif Honai. Honai itu apa? Honai itu rumah-rumah adat suku Balim yang ada di Jayawijaya Wamena. Ada rumah bundar. Ini yang saya buat di sini adalah rumah-rumah tradisional suku yang ada di Lembah Balim Jayawijaya. Terus saya padu dengan Tifa dari mereka sendiri dan Cendrawasih tetap menjadi maskot daripada batik ini. Oh, ya, menarik sekali ini Pak, karena satu sisi Anda menggambarkan suatu kebudayaan Papua yang sangat asli, yang sangat tradisional, menggunakan teknik yang sangat Jawa. Jadi ini jadi Indonesia sekali kan jadinya, satu perpaduan budaya yang saya kira sampai beberapa puluh tahun yang lalu masih hanya sekedar jadi impian bagi kita semua. Dan untuk tahap selanjutnya Anda sendiri akan mengembangkan apa saja Pak? Kan kemarin tuh dalam pertunjukan Anda, dalam fashion show Anda kan saya melihat sendiri bagaimana Bapak merancang pakaian-pakaian malam gaya barat, yang sangat barat tapi tetap menggunakan bahan batik Papua. Terus lompatan apa lagi kira-kira yang akan Anda lakukan setelah itu? Tetap saya akan mengekspresikan batik saya ini menjadi suatu desain baju yang bisa dipakai untuk gaun malam maupun kemeja atau blazer. Dan tetap saya juga akan masuk ke dunia fashion di Jakarta seperti Jakarta Fashion Week dan lain-lain. Saya ingin muncul dengan etnis Papua, Papua Esto. Kalau setahu saya kan banyak itu merek-merek terkenal dari Eropa, itu yang juga sekarang mulai menggunakan batik-batik lokal tradisional. Bahkan ada seorang pengrajin di Jogja menjadi pemasok dari sebuah tas yang paling mahal di produsen tas yang paling mahal di dunia. Sementara bahan dasar yang dipakai tetap yang asli Jogja seperti bambu dan lain sebagainya. Anda sendiri bagaimana? Ada rencana begitu berkolaborasi dengan merek-merek terkenal di dunia? Saya belum melihat jauh ke depan. Kerinduan saya, masyarakat saya sendiri harus memahami dan mencintai karya saya. Dan ke depan kalau memang merek-merek terkenal dari luar mau ingin berkolaborasi dengan karya-karya saya untuk jadi tas dan lain-lain, ya saya siap untuk ini. Yang penting sekarang saya harus menjaga hak cipta, saya harus dijaga, dilindungi oleh seluruh masyarakat yang ada di sini, tahu bahwa jangan sampai kita bermitra dengan merek-merek terkenal di Eropa dan di mana-mana, tapi kita lupa akhirnya untuk 1-2 kali kita berbisnis keluar, tapi ke depannya kita sudah nggak bisnis karena mereka sudah bisa ciptakan sendiri. Dan hak patennya ada di mereka. Ada di mereka, jadi kita balik beli lagi ke mereka, itu yang saya tidak suka. Tapi kan ini salah satu kelemahan dari para seniman kita nih Pak. Nggak peduli pada hukum. Artinya mereka pikir yang penting berkarya, mereka nggak tahu bahwa karya mereka itu harus dilindungi secara hukum melalui hak paten. Sehingga ketika ada orang lain yang mendaftarkan karya dia sebagai milik orang itu secara hukum, dia uring-uringan. Ini kan repot sebenarnya. Itu salah satu problema yang dihadapi oleh saya dan rekan-rekan saya. Mudah-mudahan dengan adanya kesempatan yang diberikan seperti ini dan hadir di acara festival warna-warni Papua, ini memberikan suatu motivator kepada teman-teman, khususnya teman-teman seniman saya di Papua, agar kita bersama-sama untuk memberikan budaya, memperkenalkan dan melestarikan budaya ini, bekerja dengan hati.
Ya, kalau tidak dengan hati kita tidak bisa dapat maksimal. Terus yang saya kalau dibicara tadi bahwa saya akan melihat pasar selain saya membatik, saya juga akan eksis ke fashion. Ya. Salah satu yang saya mengikuti perkembangan fashion di ibu kota bahwa mereka sudah tidak kembali melihat jati diri seorang desainer, personalitinya seorang desainer untuk mentengahkan desain-desain dengan berbau budaya Indonesia sudah mulai keluar. Mereka sudah ikut dengan budaya kebarat-baratan. Oh iya. Itulah personality yang harus mereka, para desainer senior maupun desainer yang komersial di ibu kota, mereka harus kembali melihat Indonesia secara utuh. Iya, karena Indonesia kan mempunyai bahan baku yang luar sangat- biasa sangat untuk luar karya biasa, seni ya, iya. mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam, indah lagi. Seperti yang Anda telah buktikan ini bahwa Tifa yang kelihatannya sederhana itu, terus setelah Anda kreasikan dalam bentuk batik ternyata mempunyai nilai lain yang luar biasa, yang tidak kalah dengan aslinya. Dan kemudian kolaborasi Anda dengan kebudayaan-kebudayaan lain ya. Ini Anda dengan Jawa udah pasti kan, batik Jawa, Bahan baku Jawa, motif Papua. Papua. Bagaimana dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain? Misalnya Makassar, Manado, Melayu, Palembang, dan lain sebagainya. Tergantung pasar, tergantung pesanan yang minta untuk dikolaborasi. Saya tidak pernah tutup kemungkinan untuk membantu memberikan inspirasi saya untuk itu. Dalam tanda kutip, mata saya dan hati saya untuk sementara ingin memperkenalkan 100% lebih untuk Papua ke Indonesia maupun mancanegara lewat batik. Iya, dan saya percaya orang akan sangat menikmati dan mencintai karya Anda, termasuk salah satunya adalah saya. Begitu saya lihat langsung terpukau. Apalagi Anda bisa memadukan batik dengan satu rancangan pakaian yang sangat modern secara harmonis. Ini bagi saya ini satu kelebihan yang Anda miliki, dan saya berharap juga Anda menularkan jiwa seni dan ilmu Anda ke teman-teman lain di Papua supaya ini bisa terus berkembang. Ya, ada regenerasi, karena kalau Anda mati nanti bagaimana kalau ternyata Anda tidak menularkan ilmunya. Amin. Ya. Sejauh ini bagaimana perkembangan para perancang fashion di Papua yang Anda lihat, baik yang bermotif tradisional ataupun yang barat? Kalau yang barat maupun fashion tampil dalam seperti di Jakarta, Papua sangat maju. Sangat maju, mulai dari yang remaja, anak kecil sampai ke ini. Masalah batik pun juga kalau di Jakarta, kalau anak muda kan dia harus lihat-lihat. Katanya batik itu identik orang dewasa. Tapi kalau di Papua, remaja atau pemuda, batik itu sudah menjadi satu komoditi atau suatu pakaian yang mereka pakai tampil di berbagai kegiatan mereka. Iya, bahkan untuk ke kafe juga cocok rancangan Anda itu. Tinggal tergantung situasinya yang dirancangnya. Ya, betul. Oke Pak Jimmy Afar, sayang sekali waktu kita sudah habis, dan saya percaya apa yang Anda kerjakan ini sangat bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia yang sangat gandrung pada kebudayaannya sendiri dan tidak lagi sangat menyembah pada segala bentuk budaya dan karya seni yang datang dari luar negeri. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.